جلست العصر مثلي بين جفنات العنب والعناقيد تدلت كثريات الذهب. هل جلست العصر مثلي بين جفنات العنب والعناقيد تدلت كثريات الذهب؟ هل فرشت العشب ليلا وتلحفت الفضاء؟ هل فرشت العشب ليلا وتلحفت الفضاء زاهدا فيما سيأتي ناسيا ما قد مضى؟ فالغنى عدل القلوب وأنين لا يبقى بعد أن تفنى الذنوب. أعطني النايا وغني وانسى داء ودواء، إنما الناس سطور كتبت لكن بما. أعطني النايا وغني وانسى داء ودواء، إنما الناس سطور كتبت لكن بما. Tes 1 2 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi waffaqa man yasha'u min ibadihi li adai afdalit ta'at wa iktisabi akmalis sa'adat. Asyhadu an la ilaha illallah al-muttasifu bi jami'il kamalat wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalul makhluqat sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa ashabihi al-anjumin nayyirat salatan wa salaman daimaini ma damatil ardu was samawat amma ba'd. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa 'allimna min ladunka 'ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Amma ba'd.
Hadirin sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, malam hari ini Allah masih menganugerahkan kepada kita istiqomah meskipun di tengah kesibukan. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu ada yang mungkin banyak kesibukan di rumahnya atau pekerjaannya, tapi masih bisa menyempatkan untuk bersama-sama kita mutalaah kitab Kasyifatus Saja ini. Semoga dengan wasilah perkumpulan kita pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dalam hidup kita, memberikan keberkahan dalam usia kita, memberikan keberkahan dalam keluarga kita, memberikan keberkahan dalam rizki kita. Selanjutnya sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang pada hari ini tepat kita berada pada bulan Rabiul Awal atau tanggal 1 bulan Rabiul Awal. Artinya bulan ini merupakan bulan yang sangat agung, sangat mulia, karena di dalam bulan ini Allah telah pada bulan ini Rasulullah SAW telah dilahirkan ke dunia ini, yang mana dengan wasilah kelahiran beliau ini menjadi pembeda antara yang baik dan yang tidak baik. Semoga kita semua senantiasa bisa mencontoh sunnah-sunnah beliau, menjalankan sunnah-sunnah beliau, sehingga di akhirat kita menjadi umat yang mendapatkan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin bapak ibu yang saya hormati, kita akan melanjutkan mutalaah kitab Kasyifatus Saja. Pertemuan ini pertemuan yang ke-10 atau minggu yang ke-10, masih pada bab rukun Islam, di mana pembahasan kita terakhir masih terkait tentang mustahiquz zakat atau orang-orang yang berhak menerima zakat. Ini sudah sampai yang kelima, di mana mustahik zakat itu ada 8. Yang pertama adalah fakir, yang kedua miskin, yang ketiga itu mu'allaf, ya. Yang keempat itu amil, yang kelima itu mukatab atau riqab atau budak, ya. Nah, pembahasan malam hari ini adalah yang ke-6. Ya, tapi sebelum kita lanjutkan, marilah kita berkirim hadiah Fatihah terlebih dahulu untuk para guru-guru kita, para kiai, para habaib, orang-orang yang sudah berjasa mengajarkan kepada kita ilmu pengetahuan, utamanya kepada penyusun kitab Kasyifatus Saja ini. Semoga senantiasa kita mendapatkan keberkahan atasnya. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa'ul intifa' wal ifadah wal istifadah wa du'a ilal huda wal dalalil khair ibtigha' wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi wal fatilah mu'alif hadal kitab Syekh Salim bin Simr al-Hadrami wa Syekh Sayyidina al-Bantani wa ila hadrati man 'allamana wa syekhana wa jami' ulama al-awliya wa syuhada wa salihin wa ila hadrat Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Syai'ulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa matana bi asrarihi wa 'ada 'alaina barakati amin ya rabbal alamin. Sebelum saya lanjutkan, takut saya lupa, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang sudah membantu terselenggaranya acara malam hari ini, ya. Ini yang jarang disebut Kang Apep sama Kang Ari, ini padahal tiap malam Sabtu, ya. Bekerja keras agar acaranya bisa online, ya, bisa on air terus. Terus ini ada peyek dari BTR kayaknya, nih peyeknya, ini bau-baunya mah, ya. Bau BTR ini peyeknya. Ya. Kemudian ada ini fit juga dari Pak Aziz Mat ini kayaknya nih. Aziz Mat ini fit. Kemudian ada somai dari Pak Untung dan Bu Imah. Terima kasih, semoga rizkinya ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya.
usianya diberkahi oleh Allah SWT, keluarganya dijadikan sakinah mawaddah warahmah, ya, anak-anaknya soleh solihah semuanya, amin ya rabbal alamin. Soalnya kalau nggak saya sebut nanti lupa, ya. Ini penting disebut karena akan didoakan bersama-sama seperti itu. Insya Allah meskipun disebut tidak mengurangi keikhlasan beliau-beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Wasadisu, dan mustahik yang keenam, ya, mustahikuz zakat atau orang-orang yang berhak menerima zakat. Ada 8, sekarang yang keenam. Siapa yang keenam itu? Al-gharimu, orang yang punya utang. Bener nih Pak Beno tadi ngomong saya. Al-gharimu, orang yang berhutang. Ini kemarin fakir ngaku semua, miskin ngaku semua, sekarang yang punya utang juga ngaku semua. Masya Allah, senang banget jadi mustahik. Ketua DKM ada, ketua DKM nih daftar nih, ketua DKM nih. Wahuwa, bahwasanya al-gharim, siapa itu al-gharim? Itu salah satu, ada 3 golongan. Jadi ada orang yang berhutang, ya semuanya kalau punya utang mah kayaknya ngaku semua. Tapi di sini yang berhak menerima zakat itu golongan gharim yang seperti apa? Golongan orang yang punya utang yang bagaimana kategori hutangnya. Ini dijelaskan dalam kitab Kasifatus Saja ini. Man, bahwasanya seseorang tadayana yang berhutang, siapa man li nafsihi, bagi dirinya sendiri, fi amrin mubahin, dalam perkara-perkara yang diperbolehkan, ta'atan kana aula, baik itu dalam hal ketaatan, ya, ataupun tidak, ya. Orang punya utang atau kita berhutang untuk apa? Untuk hal-hal yang mubah. Ya, untuk makan, ya, untuk minum, untuk ziarah. Di ziarah besok ngutang, ya. Nggak apa-apa, mubah ini. Ini karena besok mau ziarah, ya nggak apa-apa. Kalau yang nggak punya uang boleh ngutang ini, ya boleh ngutang. Itu nanti tinggal laporan kepada amil, bilang saya ngutang buat ziarah, nanti diganti duitnya sama amil itu. Makanya harus jelas ini amilnya siapa di sini. Dia yang bakal nombokin semuanya. Jadi orang yang berhutang untuk dirinya sendiri, untuk perkara yang mubah. Mubah itu ya mubah, boleh, ya, mubah itu boleh. Baik itu dalam konteks ketaatan, ya, kalau ziarah itu konteksnya ketaatan ini, ya. Atau tidak dalam konteks itu, ya mubah biasa aja, misalnya rekreasi misalnya, itu mubah. Itu boleh, utang yang seperti itu diperkenankan. Wa in surifa, dan seandainya dialihkan utang tadi fi maksiatin, dalam kemaksiatan, au fi ghairi mubahin, atau dalam hal yang di luar kemubahan, ka khomrin, seperti halnya khomer, wataba, dan kemudian tobat seseorang tersebut, wadhunna sidquhu, dan dapat diperkirakan apa sidquhu, kebenarannya, fi taubatihi, dalam taubatnya. Saya lanjutkan dulu biar mudah penjelasannya. Au sorofa, atau mengalihkan siapa seseorang fi mubahin, dalam perkara yang mubah, ya. Fayu'ti, atau membelanjakan fi mubahin, dalam perkara yang mubah, tapi dialihkan bukan dalam niat yang awal. Fayu'ti, maka diberi, ma'al hajati, beserta hajatnya, biayahillah, dengan sampai bebas, ya. Apa yang bebas? Ad-din, ad-dainu, hutang. Wala yakdiru, dan tidak sanggup seseorang ala wafaihi, untuk melunasinya, ya. Jadi yang pertama, kategori orang yang hutang itu adalah orang yang berhutang untuk dia sendiri, bukan untuk orang lain hutangnya, ya. Untuk perkara-perkara yang diperbolehkan atau mubah,
Ya, baik itu nanti ada hubungannya dengan ketaatan ataupun tidak. Itu boleh orang tersebut ketika dia tidak sanggup untuk membayar hutangnya, maka dia lapor kepada amil, ya, kepada panitia. Ya, ya bukan panitia ya amil, ya amil. Amil itu orang yang bertugas untuk mengelola zakat itu. Pak, saya punya utang sekian. Ya, karena untuk ini saya tidak sanggup membayarnya. Maka amil boleh mengeluarkan zakat agar hutang dia dilunasi. Atau dia punya hutang, ya, dia utang sama seseorang, niatnya hutangnya buat hal-hal yang baik, niatnya buat makan. Begitu lewat lapo, ya, dia tergoda, akhirnya beli miras. Ya. Utang yang tadinya buat perkara yang mubah, kemudian ia gunakan untuk perkara-perkara yang haram, yaitu kahomrin, seperti halnya dia beli miras. Atau buat perkara maksiat, dia kemudian lihat orang main judi, dia tertarik main judi, akhirnya uangnya habis buat main judi, padahal itu uang buat bayar utang. Uang dapat dia hutang. Setelahnya kemudian dia tobat, dia menyesal. Waduh, nyesel utang, dapat utangan, tadinya rencana buat kebutuhan primer, buat beli makanan, buat beli pakaian, buat kebutuhan rumah tangga, tapi ternyata digunakan untuk maksiat. Tapi setelahnya dia tobat dan orang yakin dengan tobatnya dia. Ya, orang tahu bahwa dia benar-benar tobat, maka amil boleh mengeluarkan zakat untuk menutupi hutang-hutangnya. Hal yang demikian juga boleh. Atau orang tersebut berhutang untuk beli makan, tapi kemudian dialihkan buat kebutuhan yang lebih urgent lain. Ya, sama-sama mubah. Itu juga boleh. Jadi hutang awalnya buat apa, tapi kemudian ia alihkan kebutuhan yang lainnya. Itu juga boleh. Orang tersebut jika kesulitan dalam membayar hutangnya, maka amil ini boleh membayarkan hutang bagi gharim tadi. Itu yang pertama. Jadi sampai segininya nih agama Islam, orang utang-utang diurusin. Ya, kita punya utang semua, gharim semua ini. Masuk gak nih utang kita nih, motor nih, sama mobil, ya. Nah, masih ada yang lain. Yang berikutnya, man tadayana, man seseorang tadayana yang hutang seseorang tersebut li nafsihi, bagi dirinya sendiri. Bukan. Maaf. Ini mah yang tadi. Mana ini? Au tadayana, atau hutang seseorang li islahi dzatil hali, untuk apa? Islahi dzatil hali itu untuk memperbaiki suatu keadaan, ya, untuk menjadikan maslahat suatu keadaan bainal qaumi, antara kaum, ka'an khofa, seperti halnya khawatir, fitnatan, pada fitnah, bainal qabilataini, antara dua qabilah, dua keluarga besar, tanaza'ata, yang berkonflik keduanya, bisa babi qatilin, sebab sesuatu yang terbunuh, walau ghairu adamiyin, meskipun itu selain manusia, bal walau kalban, bahkan seandainya itu yang mati adalah seekor anjing. Nah, tadi yang pertama yang disebut gharim atau orang yang berhutang adalah orang yang berhutang untuk dirinya sendiri, untuk perkara yang mubah, ya, untuk perkara yang diperkenan oleh syariat, ataupun seandainya ia terpeleset melakukan perbuatan yang haram, ia bertobat, dan karenanya ia tidak sanggup membayar hutang, maka amil boleh berhutangnya. Yang kedua, ini ada orang utang tapi bukan buat pribadi. Tujuannya apa? Dia berhutang untuk mendamaikan dua pihak yang berkonflik, dua keluarga besar yang berkonflik, dua qabilah yang berkonflik, ya. Ada qabilah konflik, ya. Misalnya ada yang mati, seseorang mati, ya, ini kabilah si A menuduh kabilah B membunuh salah satu anggota keluarganya. Ini dituntut, ya, ini harus ganti rugi nih. Kalau enggak perang. Nah, kalau enggak perang, ya, kabilah A menuntut kabilah B enggak mau karena merasa enggak melakukan misalnya. Ini kan konfliknya enggak selesai nih. Tiba-tiba ada pihak ketiga si C, ya, mendamaikan.
Ya sudah, berapa sebenarnya ini kerugiannya? 100 juta, yaudah gua yang bayarin, kata si C. Lah punya duit dari mana? Utang. Misalnya demikian boleh. Nanti utangnya si C itu bisa dimintakan zakat kepada amil. Ya. Ya kalau nggak mau dimintakan zakat ya malah bagus. Wah, dia suka rela mendamaikan dua pihak yang berantem. Ya, ada dua keluarga berantem. Ya, ini nggak cuma manusia, bahkan binatang pun demikian bisa. Ya, lagi naik motor kita tiba-tiba nabrak ayam, ayamnya mati. Ya, yang punya ayam nggak terima. Ya, yang naik motor juga nggak terima, nggak mau ganti rugi. Ayamnya salah sendiri nyelonong. Ya. Lagi enak-enak santai dan mau naik motor, ayamnya nyelonong, nyebrang kagak bilang-bilang misalnya. Yang sering kayak gitu kambing sebenarnya. Kambing itu makanya disebut kambing congek. Kita ngelaksonin kambing sekencang apapun, kambing itu kagak bakal noleh. Santai aja dia cuek nyebrang gitu. Nah, ini kadang-kadang kalau kitanya repot nanti naik motor kenceng, nggak bisa sempet ngerem, kambingnya kena jebret, ya, terkapar mati. Yang punya kambing nuntut ganti rugi. Nah, yang nabrak merasa nggak salah. Saya lagi jalan secara bener, udah jalan di kiri, kecepatan sedang, kambingnya tiba-tiba nyebrang, mati. Nah, kemudian ada yang mendamaikan. Yang mendamaikan itulah disebut gharib, karena meskipun karena dia hutang misalnya, maka dia boleh dapat zakat. Atau malah kalau di daerah Indonesia Timur ini malah contohnya anjing di sini, walau kalban, meskipun itu anjing. Ya, saking mulianya agama Islam ya, bahkan anjing pun diurusin. Di daerah Indonesia Timur itu kan banyak babi berkeliaran itu. Kalau ketabrak, ganti ruginya nggak cuman babinya, Pak. Yang dihitung apa? Mohon maaf, dihitung puting susu babinya itu ada berapa. Jadi kalau satu ekor babi itu harganya 5 juta misalnya, maka puting susunya ada berapa? Ada 6, ya berarti 5 kali 6. Ya. Berarti 30 juta dia harus bayarkan. Karena ya ini jumlah anaknya ini sekian. Kalau babi saya mati ya, nanti anaknya 6, ya saya rugi 6 dong, berarti 7 malahan 35 juta. Itu sampai dihitung kayak gitu. Kalau kita nabrak ayam, anak ayam dihitung. Ya, sampai segitu. Dulu teman saya pernah cerita seperti itu tuh. Nah, kan seandainya terjadi seperti itu, kemudian ada misalnya Pak Beno punya ayam ya, yang nabrak Pak Abbas, nabrak ayam. Kemudian berantem tuh ya, Pak Beno nggak terima, Pak Abbas nggak terima. Kata Covid, ya gagah Covidnya. Udah gue yang nalangin dah. Ente dapat dari mana, Fit? Gue utang sama Pak Ade. Yang penting damai, kata Fit, ribet berantem mulu, gitu kan. Yang penting damai dah. Gitu. Nah, yang semacam itu kemudian Covid laporan ke panitia tuh, ke amil. Saya habis mendamaikan potensi konflik yang terjadi antara Pak Beno dan Pak Abbas. Uangnya dari mana? Uangnya dari ngutang. Sekarang saya tidak sanggup bayar utang. Ya, bingung bayar utangnya. Maka kemudian itu amil zakat boleh memberikan zakat kepada Covid atas jasanya mendamaikan dua pihak yang berkonflik. Gerimis, Pak. Ya, mudah-mudahan enggak jadi hujan. Mana kan? Masya Allah. Fatahammala maka menanggung dainan pada hutang, tuskinan karena menenangkan, lil fitnati pada perbuatan, pada terjadinya fitnah ya. Fayu'ti maka diberi walau ghaniyan, mesti diberi zakat, maksudnya walau ghaniyan meskipun orangnya kaya. Jadi meskipun kaya yang menanggung itu tetap dikasih zakat. Autadayana, atau yang ketiga kan tadi ada 3 ya. Autadayana atau orang yang berhutang lidomanin karena menjadi penjamin ya. Karena menjamin, fayu'ti maka diberi zakat in a'saro, seandainya susah, seandainya miskin, ma'al asili beserta orang yang dijamin, wa ilam yakun, dan seandainya tidak ada mutabari'an, itu orang yang rela
bidomani dengan menanggung tadi, au asaro atau susah, wahdahu hale sendirinya orang tadi, ya. Wakana dan ada dia itu mutabari'an orang yang rela bidomani dengan menanggung. Yang ketiga adalah orang yang menjadi penjamin atas utang seseorang, ya. Dia menjadi penjamin atas hutangnya seseorang. Misalnya si A utang sama si B, gak lunas-lunas si B-nya tuh, si A-nya. Akhirnya si C menjadi penjaminnya, udah gue yang bayarin. Nah, meskipun dia tidak mutabari, dia sebenarnya juga agak terpaksa karena dia mungkin juga orangnya pas-pasan, tidak punya harta yang banyak. Ya, tapi orang tersebut keadaannya memang susah juga. Dia bersama orang yang ditanggung sama-sama susah. Atau dia sebenarnya ahli tabaru, ya, orang yang memang senang menanggung utang orang lain. Nah, kita bagi uangnya. Dapat 50 juta kan bagi 25 kan lumayan, tanya seperti itu. Nah, ini yang tidak boleh. Ini keterangan tadi. Bi khilafi ma idza dhamina bil izni. Wasabi'u dan yang ketujuh, kelompok yang ketujuh dari samaniyata asnaf itu sabilullahi, sabilillah, ya, sabilullah. Karena kenapa saya baca sabilullah dibaca dhammah? Karena menjadi khobar dari mubtada. Tapi kalau tidak dalam konteks itu kita bisa bicara sabilillah seperti itu. Yang ketujuh dari samaniyata asnaf adalah sabilullah atau sabilillah. Siapa itu sabilillah? Wahum, bahwasanya sabilillah itu al-ghuzatu, orang yang berperang, al-mutatawwi'una, yang melakukan ibadah sunnah bil jihadi dengan jihad, atau yang rela, yang menjadi relawan bil jihadi dengan jihad. Ai alladzina, maksudnya orang-orang banyak, la rizqo, yang tidak digaji, lahum, bagi mereka, fil fai'i, di dalam harta fai'. Harta fai' itu apa nanti saya jelaskan. Fayu'tuna, maka diberikan mereka itu zakat, walau aghniya'a, meskipun mereka itu kaya, i'anatan, karena menolong, lahum, bagi mereka, alal ghazwi, pada atau atas peperangan yang terjadi. Yang ketujuh yang berhak mendapatkan zakat adalah sabilillah. Keterangan dalam kitab Kasyifatus Saja, yang disebut sabilillah adalah orang yang berperang di jalan Allah sebagai relawan perang, bukan sebagai tentara yang dibayar oleh pemerintah. Ya, di sini dikatakan alladzina la rizqa lahum fil fai'i, orang-orang yang tidak digaji dari harta fai'. Harta fai' itu apa? Harta yang diambil dari kaum kafir zimmi, ya. Kalau umat Islam kan punya kewajiban zakat, kalau kafir zimmi punya kewajiban bayar pajak. Nah, ini yang disebut dengan harta fai'. Nah, tentara itu bisa digaji dari situ, ya. Nah, ini dia nggak dapat bagian nih, nggak dapat bagian dari harta fai'. Dia nggak dapat gaji dari pemerintah. Dia emang niatnya perang itu lillahi ta'ala, untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang semacam ini berhak mendapatkan harta zakat, ya, yaitu sabilillah. Hanya saja konteks sabilillah dalam masa sekarang ini kan kitab Kasyifatus Saja, ya. Saya punya buku kecil, ini rangkuman fikih zakat namanya, ya, karena zakat ini berkembang. Yang disebut sabilillah itu ternyata dalam pendapat ulama-ulama kontemporer tidak hanya orang yang berperang di jalan Allah. Karena kalau makna sabilillah adalah orang yang berperang di jalan Allah, tentu saja akan sulit menemukan zaman sekarang siapa, ya. Yang ada juga kalaupun tentara dibayar tentaranya, ya. Di sini dikatakan disebut sabilillah adalah, mayoritas fuqaha mengatakan at-tariq al-musilah ilallah, jalan yang mengantarkan pada ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu sifatnya luas sekali.
Maka Imam Qofal mengatakan kata sabilillah ini kata yang sifatnya am, yang itu berarti seluruh kebaikan, ya. Seluruh hal-hal yang memiliki nilai-nilai kebaikan itu bisa bernilai sabilillah. Maka di dalamnya termasuk seandainya ada pembangunan masjid misalnya kan, pembangunan pesantren, itu juga masuk ke dalam kategori sabilillah. Ini pendapat ulama fikih yang menurut saya lebih relevan atau lebih aplikatif diterapkan dalam konteks zaman sekarang. Kayak misalnya pembahasan yang sebelumnya tentang riqab. Saya pernah diskusi dengan teman-teman dari Basnas Pusat. Ketika kita membahas tentang riqab, riqab itu dalam bahasa fikih kan budak. Budak mukatab, budak yang dalam proses memerdekakan dirinya. Ini ketika kita berdiskusi, saya menyampaikan riqab sekarang sudah tidak ada. Karena sudah tidak ada orang yang disebut budak zaman sekarang. Apalagi mukatab yang memerdekakan dirinya, nggak ada itu. Makanya saya sempat mengatakan riqab itu tidak relevan untuk kita terapkan di wilayah kita di Indonesia, khususnya di Indonesia ya, karena saya nggak tahu di negara lain masih ada nggak perbudakan. Tapi di Indonesia menurut saya pada saat itu mengatakan riqab sudah nggak ada. Artinya sama di asnaf ini riqab di skip aja udah, ya, dilewatkan saja. Tasarrufnya bisa untuk asnaf yang lain, ya. Namun Kiai Rizaluddin mengatakan waktu dari Bahasa Pusat ada kategori riqab di Indonesia. Siapa itu? Yaitu orang yang modern itu kan ada trafficking. Istilah trafficking itu adalah jual beli manusia. Nuwun sewu, kita mungkin sering pernah mendengar atau pernah mendengar cerita-cerita ada orang diculik, ya, diculik kemudian dijadikan apa? Ada yang dijadikan pengemis, ada yang dijadikan peminta-minta, atau bahkan mohon maaf ada yang dijadikan pelacur jika perempuan. Itu mereka tidak bisa membebaskan dirinya sebelum memberikan jumlah uang tertentu kepada si majikannya atau si penculiknya. Selama dia belum memberikan uang tertentu, ya dia selamanya akan menjadi budaknya, ya, dalam tanda kutip ya. Meskipun budak ya tidak seperti budak zaman dulu. Nah, ini juga masuk kategori mukatab, masuk kategori riqab yang juga berhak mendapatkan zakat, dan ini sudah tertuang ternyata dalam undang-undang tentang zakat nasional. Jadi fikihnya berkembang. Ya, tidak hanya fikih kontemporer, karena kalau fikih klasik yang digunakan maka akan sulit bagi kita untuk menetapkan asnaf-asnaf itu karena semua sudah berubah. Ya. Kategori fakir miskinnya juga mungkin berubah, ya kan? Kategori riqabnya berubah, kategori amil, ya. Amil itu sebenarnya kalau mau jujur, jenengan masjid memungut zakat dari warga itu bisa dipidanakan. Aslinya seperti itu. Makanya nggak ada masjid itu makanya nggak boleh disebut amil mestinya yang ada di masjid itu panitia, dan mereka nggak boleh menerima bagian dari zakat. Karena disebut amil itu harus diangkat oleh pemerintah. Masjid-masjid itu mestinya nggak boleh dalam aturan-aturan fikih. Bahkan kalau mau, ya kalau iseng misalnya dilaporkan ke polisi itu bisa menghimpun dana masyarakat ya tanpa izin yang resmi. Nggak ada izinnya. Izinnya dari mana? Nggak ada. Itu bisa dilaporkan polisi, mestinya demikian. Tapi kan iseng amat orang itu buat kebaikan yang masalahnya. Tapi yang jelas yang harus dipastikan menurut saya itu panitia zakat yang ada di masjid itu tidak boleh menerima jatah zakat sebagai amil. Ya. Kalau mau diambilkan dari dana infaknya saja, jangan dana zakatnya. Itu nggak boleh itu, karena bukan amil yang di masjid itu. Ya. Itu sering saya wanti-wanti ya pada teman-teman terutama di masjid kita sendiri, karena memang ya bukan haknya. Ya kalau kita makan bukan haknya kan repot. Ya berarti kita mendolimi hak orang lain. Nah, itu sabilillah ya. Jadi sabilillah meskipun menurut kitab ini konteksnya adalah perang di jalan Allah, tapi menurut pendapat ulama-ulama yang lain mengatakan bahwasanya sabilillah tidak hanya terpaku pada peperangan, tapi juga dalam hal kemaslahatan yang lainnya.
Wasaminu dan kelompok yang kedelapan itu Ibnus Sabil. Ibnu itu artinya anak, sabil itu jalan. Jadi anak jalanan, anak asuhan rembulan. Ini Ibnu Sabil, anak jalanan. Wahwa yang dimaksud Ibnu Sabil itu ala kisma ini terbagi pada dua golongan. Satu majaziyin, ya, majaziyun boleh, majaziyin boleh. Ibnu Sabil yang sifatnya majazi. Siapa itu yang majazi? Wahwa munsyi'u safarin min baladi maliz zakati, yaitu orang yang memulai perjalanan dari wilayah yang ada harta zakatnya. Orang mau pergi, ya, mau pergi kemana kita terserah. Dimulai dari suatu wilayah yang dimana di situ ada harta zakat yang terkumpul. Ya, kalau di Indonesia sekarang semuanya ada, karena dari mulai tingkat pusat, ya, tingkat provinsi sampai tingkat kabupaten ada Baznas. Kalau dulu namanya Baz, kemudian ganti Bazis, kemudian sekarang Baznas. Bahkan tidak hanya itu, lembaga-lembaga penghimpun zakat resmi itu yang mendapat sertifikasi dari Baznas, seperti kalau Nahdlatul Ulama punya Lazisnu, kalau Muhammadiyah punya Lazismu, ya, dan lembaga-lembaga yang lain itu juga certifier. Sama itu amil juga karena mendapat sertifikasi dari pemerintah, yaitu Baznas. Itu boleh menghimpun zakat. Itu sekarang semua sudah ada di setiap kabupaten kota, bahkan di setiap kecamatan ada UPZ, namanya unit pengumpul zakat. Di setiap kecamatan ada. Cuman kadang-kadang karena mereka sifatnya relawan, jadi ya agak kurang tersentuh kita informasi tentang dunia zakat itu. Mestinya ada. Nah, seandainya kita mau bepergian, nggak punya modal pisan ini, ya, mau ziarah nggak punya modal, ziarah lagi yang disinggung ini, ya, nggak punya modal. Di situ ada amil zakat, ya, kita boleh minta zakat pada amil. Nah, ini kayaknya besok banyak yang datang ini ziarah ini. Ini baru kabar gembiranya, belum saya lanjutkan soalnya ini. Jadi orang yang mau memulai suatu perjalanan di mana di situ ada amil zakat, maka dia boleh minta kepada amil zakat tersebut. Ya, boleh minta kepada amil zakat tersebut. Ya, bilang aja ke amilnya, Pak Amil, saya mau pergi ke Surabaya. Ini kan perjalanan, ya, perjalanan ditanya, perjalanan untuk apa? Nanti kan ketahuan perjalanan mubah, perjalanan sunnah, perjalanan wajib, atau perjalanan yang diharamkan. Ya, kalau yang mubah, sunnah, wajib boleh dapat zakat, tapi yang haram pasti nggak boleh. Ya. Berapa lama nanti di sana? Tujuannya apa? Nanti digali dulu informasinya. Nanti diberi sesuai kadar kecukupannya. Ini buat ongkosnya. Ini buat makan di jalan, dijamin semua boleh dapat seperti itu. Ya. Ini buat naik perahu di Panjalu ada ongkosnya. Nah, seperti itu. Nanti dikasih semua. Ya. Itu namanya Ibnu Sabil Majazi. Ada lagi wahakiki dan Ibnu Sabil hakiki. Wahwa yang dimaksud dengan Ibnu Sabil hakiki itu marun, orang yang lewat bibaladi zakati, di apa namanya, negara atau di wilayah yang menghimpun dana zakat. Dia berangkat dari tempat yang tidak terhimpun dana zakat. Misalnya di sini nggak ada nih amilnya di sini. Ya udahlah, karena tujuannya ke Surabaya, dia lewat tuh. Nyampe Kerawang ada amil di sana. Modal udah habis pisan. Minta kepada amilnya di sana. Orang kehabisan bekal, gampangnya seperti itu. Orang yang kehabisan bekal di tengah jalan. Kalau yang pertama tadi dari awal dia nggak punya bekal, emang minta bekalnya sama amil. Kalau yang kedua dia punya bekal di awal, tapi di tengah jalan kehabisan bekal. Atau dia di sini memang mau nggak punya bekal, tapi memang tidak ada lembaga yang bisa memberikan dia zakat. Akhirnya dia pergi sampai ke tempat yang ada lembaga yang memang menyediakan dana zakat. Ini namanya hakiki. Marun di baladi zakat, orang lewat di wilayah yang ada penghimpunan zakat, fi safari, di dalam perjalanannya. Wadzalika,
Dan yang semacam itu ini ihtaja, seandainya butuh, bi alam yakun, gambarnya tidak ada ma'ahu beserta orang yang lagi perjalanan tadi, ma sesuatu yusilu yang bisa mendatangkan hu pada maksodahu pada tujuannya seseorang tadi, au malahu atau mendatangkan pada harta bendanya tadi. Jadi dengan catatan ia memang butuh duitnya, emang kagak punya modal, ya emang nggak punya modal buat pergi, emang nggak punya biaya buat pergi, ya. Tapi kalau dia masih punya sesuatu yang bisa digunakan untuk modal perjalanannya, maka dia tidak diberi, ya. Fayu'ta, maka diberi zakat man seseorang lama yang tidak ada harta lahu baginya aslan sama sekali. Maka yang diberikan oleh amil adalah orang yang tidak punya harta benda sama sekali. Lah ini mau ke Panjalu pakai mobil pribadi minta zakat mal, wah, gak cocok ini. Jual aja mobilnya kata amilnya kan, lo naik bis dah gitu kan. Nah ini yang gak cocok seperti itu. Tapi memang ini tidak umum, ya. Ini tidak menjadi suatu tren di negara kita. Di negara kita atau di lingkungan kita yang umum ya zakat ya hanya bagi fakir dan miskin. Orang yang punya utang aja jarang dapat zakat. Saya malah belum dengar, ya. Karena kalau kita ngelihat target mustahik yang sudah diberikan oleh basnas-basnas di daerah-daerah itu, yang ada fakir miskin, fakir miskin, fakir miskin. Ada kadang-kadang Indosabil, ya. Ada memang saya pernah Indosabil itu di daftarnya. Sabilillah juga ada, mungkin makna sabilillahnya jadi jamiatul khair tadi, semua bentuk kebaikan itu yang diberikan. Tapi orang yang gharim itu saya nggak pernah lihat, ya. Atau yang selain itu mu'alaf juga nggak pernah lihat, padahal mu'alaf banyak, ya. Mu'alaf nggak pernah lihat. Mu'alaf contohnya Hercules. Hercules itu berhak mendapatkan zakat itu, meskipun dia kaya. Kan yang dulu pernah saya ceritakan, mu'alaf dia kaya, tapi karena dia seorang tokoh, ya. Dengan kalau kita kasih zakat ke dia, maka akan menarik semakin banyak orang yang masuk Islam. Ini kalau Hercules kita sejahterakan, kita makmurkan, alhamdulillah sudah digandeng sama Habib Lutfi, ya. Ya, ada potensi orang-orang di sekitar Hercules yang masih non muslim saat ini bisa tergerak hatinya untuk mendapatkan hidayah, kemudian dia masuk Islam. Apalagi kemudian kita kasih zakatnya, Hercules sudah loh, ente masuk Islam, yaudah kita bikinin yayasan pesantren dah, ya kan. Ini ente yang punya, nanti yang lola mungkin teman-teman yang sudah senior, ya, ustadz yang sudah senior, nanti biar ente di situ. Ya kalau diberi seperti itu kan dia merasa terhormat itu, merasa mulia. Nah, akhirnya mungkin dia mengajak orang-orang yang mungkin belum tersentuh hidayah tadi. Itu salah satu gunanya zakat. Nah, agar orang-orang juga bisa tersentuh hatinya sehingga dia mudah menerima cahaya agama Islam. Nah, di Islam kayak gini luar biasa. Coba kalau ini kemudian diterapkan semuanya, Masya Allah, ini gak ada orang kekurangan, semuanya kecukupan. Ya, ini pernah terjadi pada periode zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ya. Dia khalifah dari Bani Umayyah yang salah satu, ya, atau bahkan mungkin satu-satunya yang baik, ya, khalifah dari Bani Umayyah. Sultan sebenarnya karena sistemnya bukan kekhalifahan meskipun namanya khalifah. Itu zaman Umar bin Abdul Aziz, pendek usia kepemimpinannya cuma 3 tahun. Tapi selama kepemimpinan beliau itu bahkan sampai bingung, ini zakat mau dibawa kemana? Kan udah makmur semuanya orangnya, udah kecukupan. Ya, saking adilnya Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Kalau di dinasti Abbasiyah yang terkenal bagus, ya Khalifah Harun al-Rashid, ya, itu beda dinasti. Wakadha, dan demikian juga man seseorang lahu yang baginya malun ada harta fi ghairi baladil muntaqili ilaih di selain wilayah
yang dituju, ya. Dia punya harta fi ghairi balati, di wilayah lain, al-muntaqali ilaih, yang dituju. Jadi dia punya harta di tempat lain. Dia kaya, ya, tapi di tempat lain hartanya. Ini tentu saja konteks ini cerita zaman dulu. Kalau zaman sekarang kan nggak ada kekayaan di tempat lain, ya. Kita punya harta kekayaan di mana aja bisa diakses dengan cepat, apalagi di rekening, ya. Semuanya bisa diakses. Oh, saya punya uang tapi di bank di Semarang, kan ada ATM-nya di sini, ya. Jadi nggak bisa jadi alasan. Ini konteks zaman dulu. Kalau zaman dulu kan memang yang disebut kekayaan itu kan harta fisik, punya emas, punya ternak, punya sawah di tempat lain, dan seperti itu di kampung. Ya, ketika dia pindah ke tempat lain, itu kan harta tidak dibawa. Bisyarti alla yakuna, dengan syarat tidak ada apa safaruhu, perjalanannya seseorang tersebut, maksiatan, itu maksiat, ya, itu maksiat, dengan catatan perjalanannya bukan dalam perjalanan maksiat. Qala, berkata ulama fil misbah, dalam kitab al-misbah, wakila, tidak katakan lil musafiri, bagi musafir, itu ibnu sabili. Wakilan dikatakan itu lil musafir, bagi musafir ibnu sabili, bahwasanya bermula hukum ibnu sabil. Dalam kitab Al-Misbah dikatakan bahwasanya semua musafir ini dihukumi ibnu sabil. Semua musafir, ya, dengan catatan tadi, musafir yang tidak punya harta. Musafir zaman sekarang mah keren-keren, ya. Nggak ada musafir jalan kaki kecuali orang Badui itu pun punya harta yang bisa dijual, madu. Seperti itu. Kalau musafir yang lain kan, ya, ada yang bawa mobil pribadi, ada yang pakai bus, ada yang pakai kereta, ada yang pakai pesawat. Kayaknya susah untuk menjadi kategori ibnu sabil yang lama lalahu aslan, yang tidak punya harta sama sekali. Tapi pada dasarnya semua musafir berhukum ibnu sabil. Litasallubihi, karena penggunaannya, bihi, dengan sabil atau jalan, ai bisabili, maksudnya dengan sabil, watoriki, dan jalan, ya. Karena musafir itu menggunakan jalan, ya, maka secara otomatis sebenarnya dihukumi sebagai ibnu sabil atau orang yang ada di jalan. Qalu, berkata para ulama, wal muradu, yang dimaksudkan bibni sabili, dengan ibnu sabil, fil ayati, di dalam ayat Al-Qur'an, itu man, seseorang, inqata'a, yang terputus, an malihi, dari harta bendanya, intaha, demikian. Jadi yang dimaksud dalam ayat Al-Quran dengan ibnu sabil adalah orang yang terputus dari harta bendanya, orang yang terputus dari kekayaannya. Kalau kita kan enggak, harta benda kita kan ada di dompet, dibawa kemana-mana, meskipun dompet enggak ada uangnya, tapi ada ATM-nya. Dompetnya hilang, ada handphone, isinya ada Dana, ada GoPay, ada OVO, lengkap, ya. Ada M-banking, nggak pusing-pusing zaman sekarang. Jadi tidak termasuk kategori ibnu sabil orang yang demikian, ya. Orang ibnu sabil mungkin bisa santri, itu santri yang di pondok nggak dapat kiriman, ya, jalan-jalan juga termasuk safar, kan. Jadi jalan-jalan itu perjalanan yang mubah, itu boleh dia mendapatkan zakat. Jalan-jalan, santri Bekasi pengen jalan-jalan ke Tasik misalnya, ya, dia nggak punya ongkos, minta kepada lembaga zakat. Mestinya, ya, kalau memang setelah diverifikasi itu benar, itu dia boleh atau berhak mendapatkan harta zakat. Jam berapa ini? Dikit lagi deh, lanjut, ya. Khotimatun, wa syartu akhdhiz zakati, dan syaratnya, tapi lumayan panjang ini, nggak apa-apa deh. Wa syartu akhdhiz zakati, dan syarat menerima zakat. Min hadis samaniati, dari inilah 8 golongan. Syarat mendapatkan atau menerima zakat yang 8 golongan tadi, itu hurriyatun, satu orangnya merdeka, ya, bukan budak kecuali mukatab tadi, ya. Wa islamun, dan Islam, yang kedua Islam. Wa alla yakuna, kok agak ini bertolak belakangnya dengan rikob tadi. Rikob kan meskipun walau linahmi kafirin juga boleh mendapatkan zakat. Kalau rikob, kecuali mungkin rikob kali. Kalau kecuali budak, kalau budak
kafir pun, artinya non muslim pun boleh mendapatkan harta zakat. Ini somainya baunya udah harum banget ini. Iya. Wa alla yakuna, dan tidak ada kan sampean. Penerima zakat itu Hasyimian, orang yang bermarga Hasyimi, ya. Wala Mutolibian, dan bermarga Mutolibi. Tidak boleh dari keturunan Bani Hashim, dan tidak boleh dari keturunan Bani Mutolib. Secara umum demikian. Liqaulihi, karena sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna hadhihi shadaqata, sesungguhnya inilah sedekah atau zakat itu ausakhun nasi, kotorannya manusia. Wa innaha, dan sesungguhnya sedekah atau zakat la tahillu, tidak halal li Muhammadin, bagi Nabi Muhammad, wala li ali Muhammadin, dan tidak halal bagi keluarga Nabi Muhammad. Jadi zakat itu tidak boleh bagi dzurriyyati Rasul, ya, Habib, Sayyid, Syarif, ya, Habibah, Syarifah, Sayyidah. Itu pengertian di sini. Nah, tapi nanti ada pengecualian, ya. Itu tidak boleh menerima zakat secara umum demikian. Itu pendapat yang paling umum. Wa wadoa, ini ada cerita. Wa wadoa, dan meletakkan siapa? Al Hasanu, Sayyid Hasan, cucu Rasulullah SAW, yang syahid karena dibunuh oleh istrinya sendiri dengan diracun. Ini cucu Rasulullah, di tragis-tragis. Sayyid Hasan diracun, Sayyid Husain dibantai di Karbala, ya. Fihi, di dalam mulutnya. Kalau bahasa Indonesia ada nggak bahasa mulut yang lebih halus, ya. Fihi, di dalam mulutnya Sayyid Hasan, tamrotun, sebuah kurma, min tamaris shadaqati, dari kurma zakat. Fanaza'a, maka melepehkan atas kurma tadi siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bili'abihi, dengan air lirunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi bersabda bahwasanya zakat ini kotoran manusia, dan sesungguhnya zakat ini tidak halal buat dirinya, buat Nabi Muhammad, dan tidak halal buat keluarga Nabi Muhammad. Maka suatu ketika Sayyid Hasan ini, karena masih kecil, masih bocah beliau, ini ngambil kurma zakat, kurma sedekah, ya. Ia makan. Kemudian Rasulullah segera mencegah, ya, bukan mencegah, malah suruh melepehkan, ya. Segera melepehkan kurma yang ada di mulutnya Sayyid Hasan tersebut, ya, beserta air liurnya pun melepehkan. Waqala, kemudian berkata, kih, ya. Kih. Inna, sesungguhnya kami, kata Rasulullah itu, alu Muhammadin, keluarga Muhammad, la tahillu, tidak halal lana, bagi kita. Apa yang tidak halal? As-shadaqatu, macam-macam sedekah. Makanya para habib nggak mau nerima sedekah. Zakat nggak mau, sedekah nggak mau, kecuali hadiah. Kalau jenengan mau ngasih Habib ini hadiah, pasti diterima. Tapi kalau sedekah, ngomongnya sedekah, pasti ditolak. Ya, pasti ditolak. Yang benar seperti itu. Ya. Apalagi zakat. Ya, jangan, ya, malah menghina itu. Jangan ngasih zakat pada Habib itu. Ya. Jangan ngasih zakat. Wa makna ausakhin nasi, dan maknanya ausakhin nas, kotoran manusia itu apa? Apa sih maknanya? Kok ausakhin nas, kok kelihatannya ekstrim sekali lafadznya? Kotoran manusia, zakat itu. Maksudnya apa? Li'anna baqaha, karena sesungguhnya tetapnya zakat, barang zakat, fil amwali, di dalam harta benda, itu yudani suha, ngotori pada amwal. Zakat ini bisa mengotori harta kita. Kama tudanisu, sebagaimana keterangan tudanisu sudah mengotori asawaba, pada pakaian, apa? Alwasfu, kotoran. Jadi sebagaimana kotoran yang menempel pada baju, harta zakat itu juga kotoran yang menempel pada harta benda kita. Kita punya baju putih nih misalnya, ya, ada kotorannya,
Ya meskipun kotorannya di salah satu tempat saja, misalnya di sini, ini kan tetap nggak enak dipandang, nggak nyaman pula dipakai. Apalagi kotorannya basah misalnya, nggak nyaman dipakai. Harta pun demikian, selama masih ada harta zakat di situ, maka ini harta zakat yang tidak dikeluarkan tadi bisa mengotori harta yang lainnya. Makanya untuk ikhtiyat sebenarnya seberapapun penghasilan kita sebaiknya dikeluarkan zakatnya. Ini bicara tasawuf ya, bukan bicara fikih. Kalau bicara fikih mungkin jenengan tidak wajib zakat mal. Ya, karena zakat mal itu kan perhitungan paling rendah setahu saya itu 79 gram kalau nggak salah ya. Ya rata-rata 85 gram emas. Dengan punya harta sekitar 85 gram emas yang sudah mengendap selama setahun, itu baru bisa dizakatin. Berapa nilainya itu 85 gram emas? 1 gramnya berapa? 700 kali 85 berapa? Banyak ya, ya. Banyak, sekitar mungkin ya 75 jutaan. Jenengan punya uang 75 juta mengendap di bank, itu baru jenengan punya kewajiban zakat. Sekarang pertanyaan, siapa punya uang segitu? Yang hadir di sini siapa? Pak Ade sama Pak Depi doang. Pak Beno sama Covid. Yang lainnya mungkin nggak ada yang punya harta sebanyak itu. Mengendap loh ya. Nah tapi itu bicara fikih ya. Tapi bicara tasawufnya ya sebaiknya keluarin aja, toh cuma 2,5% kok. Kalau jangan punya gaji 5 juta dikeluarkan 2,5%-nya itu berarti berapa? Cuman 125.000. Kalau gajinya 10 juta berarti cuma 250.000. Enggak banyak kan? Tiap bulan aja ngeluarinnya. Ya itu termasuk zakat profesi kalau zaman sekarang. Itu di fikih nasional ada itu zakat profesi. Undang-undang Basnas itu ada. Kalau kita nyari zakat profesi di kitab, mau kitab setebal apapun kitab klasiknya nggak bakal ketemu. Tapi di undang-undang zakat itu ada zakat profesi. Untuk kehati-hatian saja, karena siapa tahu di dalam harta benda kita ada harta yang mestinya dikeluarkan untuk orang lain, menjadi hak orang lain. Yang tidak kita keluarkan itu akan mengotori harta benda kita yang lain. Kan sayang gara-gara timbang duit 125.000 atau gara-gara 250.000 harta kita yang lainnya menjadi tidak berkah ya. Uang kita tidak berkah, kendaraan kita tidak berkah, rumah kita tidak berkah, karena kita malas untuk mengeluarkan zakatnya. Tapi kalau kita keluarkan ya syukur, kalau memang itu ada zakatnya memang wajib dikeluarkan. Kalaupun itu tidak sebagai kewajiban kita sebagai orang yang berkewajiban zakat, setidaknya dianggap saja sebagai sedekah. Dan itu tidak akan mengurangi secara signifikan harta benda kita, orang cuma 2,5%. Makanya sebenarnya potensi zakat kita itu sangat besar kalau dikelola dengan bijaksana. Ya ada kata seluruh Grand ini zakat semua 2,5% saja masing-masing. Ya, dari yang gajinya 5 juta sampai gajinya puluhan juta. Wah itu makmur kayaknya, makmur semua. Ya nggak ada orang yang kesusah, nggak ada orang yang tidak sejahtera, semua sejahtera. Karena zakatnya bisa dialokasikan ke kegiatan produktif kan. Ya semua orang bisa, orang yang nggak punya modal bisa kita modalin, orang yang sakit bisa kita bantu, ya. Orang yang kekurangan bisa kita santunin. Masya Allah itu potensinya luar biasa. Nah itu kalau memang kita semua sadar dengan potensi zakat dan sadar bahwasanya di dalam harta benda kita ada kotoran yang harus kita keluarkan. Itu ausakhin nas ya. Wa qauluhu, dan pendapat dan berkata ulama kih wa qauluhu, dan lafad ya, dan qaulnya Nabi dan sabdanya Nabi kih yang disebut dengan kih itu apa? Kama sebagaimana keterangan perkara qaula berkata siapa As-Sobban Syekh Sobban naklan karena menukil an Ibnu Qasim dari pendapatnya Ibnu Qasim, huwa lafad kih itu bikasril kafi dengan dikasroh huruf kafnya. Ini sedikit teknis ya, teknis tentang gramatika bahasa Arab.
dikasroh kafnya, wa tasdidil kha'i dan ditasdid kha'nya, sakinatan dalam keadaan mati, wa maksuratan dan dalam keadaan kasroh, baik itu dalam keadaan sukun atau kasroh. Jadi boleh dibaca kih, boleh dibaca kih, ya, ditasdid khoknya. Wa anil qamusi dan dari kitab kamus, jawazu takhfifil khoi, bahwasanya boleh meringankan huruf kho, ya, artinya tidak ditasdid. Wa jawazu tanwiniha dan boleh mentanwin huruf khoknya, kihin, ya. Wa juwiza dan diperbolehkan fathul kafi dibaca fathah huruf kafnya, kahin atau kah atau kahi. Wahia, bahwasanya kih itu ismu sautin, isim saut, ya. Isim saut ini terlalu teknis kalau dibahas. Wudi'a yang diletakkan li zajri tifli karena melarang anak kecil, ya, atau untuk melarang anak kecil antana wuli syai'in dari melakukan sesuatu. Jadi orang Arab itu kalau anak kecil melakukan sesuatu yang kira-kira berbahaya, itu melarangnya dengan kih. Nah, kih, jangan. Maksudnya seperti itu. Kalau di sini bagaimana? Hush, gitu doang dah. Nggak boleh langsung pakai lafadz, nggak boleh gitu ya. Wa nukila dan dinukil anil Ustukhri dari Syekh Al-Ustukhri. Apa yang dinukil? Al-qaulu, qaul, pendapat bijawazi sorfiz zakati, bahwasanya dengan memperbolehkan menyerahkan zakat ila Bani Hashimin pada Bani Hashim, wa Banil Muttalib dan Bani Muttalib. Nah, ini kabar gembiranya. Syekh Ustukhri menyatakan bahwasanya boleh memberikan zakat kepada Bani Hashim dan Bani Muttalib. Dengan kata lain, Syekh Ustukhri membolehkan para habaib, para dzurriyyatur Rasul itu menerima zakat. Ya, boleh menerima zakat. Inda man'ihim, ketika mereka terhalang min khumusil khumus, dari mendapatkan hak 1/5. Ya, kalau zaman dulu ada ghanimah, ya, harta rampasan perang. Para dzurriyyah Rasul itu Bani Hashim, Bani Muttalib mendapatkan jatah, ya, mendapatkan jatah 1/5 dari ghanimah. Karena sekarang nggak ada ghanimah, ya, maka menurut Syekh Ustukhri boleh menerima zakat. Ya, jadi Habib boleh menerima zakat menurut Syekh Ustukhri. Qala Al-Bajuri, berkata Imam Al-Bajuri, wala ba'sa, dan tidak masalah, ya, boleh bitaklidil Ustukhri, mengikuti pendapat Syekh Ustukhri fi qaulihil an, di dalam pendapatnya al-an, saat ini, lihtiyajihim, karena kebutuhannya para Bani Hashim dan Bani Muttalib. Wakana, dan ada siapa? Syekh Muhammad Al-Fuddali, Syekh Muhammad Fuddali rahimah, semoga merahmati siapa Allah, yamilu ila dzalika, condong kepada pendapat Syekh Ustukhri, mahabbatan, karena kecintaan, fihim, dalam atau namanya kepada para Bani Hashim dan Bani Muttalib. Fihi, di dalam Bani Hashim dan Bani Muttalib. Bahkan para ulama ini yang mengatakan boleh bertaklid itu termasuk Syekh Bajuri, ya. Syekh Bajuri itu yang musonifnya kitab Hasyiah Bajuri, ya. Hasyiah Bajuri itu boleh mengatakan boleh Bani Hashim dan Bani Muttalib atau para habib itu menerima zakat. Syekh Muhammad bin Fuddali juga mengatakan boleh menerima zakat, bahkan itu lebih baik karena tidak ada khumus, ya, dan kebutuhan beliau itu juga saat ini bisa dipenuhi melalui zakat, ya. Jadi ya ada dua pendapat, berarti ada dua pendapat.
Pendapat yang pertama mengatakan tidak diperkenankan Bani Hashim dan Muthalib menerima zakat, cuma karena ada ilat mestinya. Pendapat yang kedua, Bani Hashim dan Bani Muthalib karena sudah tidak ada khumus, maka diperbolehkan menerima zakat. Artinya kita boleh berzakat kepada beliau-beliau. Cuman yang umum terjadi biasanya para habib itu menolak ya zakat maupun sodakoh, tapi mau menerima hadiah ya. Dan karena memang adatnya demikian, sebaiknya kita pun mengikuti ya jangan ngasih karena takut malah menyinggung perasaan para habaib. Kalau mau ngasih hadiah aja ya, ngasih hadiah, mau ngasih hadiah apa sebanyak-banyaknya silahkan ya. Ya, kalau kita nggak boleh mengasih zakat kepada beliau-beliau, cukup ngasih hadiah saja. Insya Allah beliau akan menerima hadiah yang kita berikan kepadanya. Nafa'anallah bihim, nafa'ana, semoga memberikan manfaat kepada kita siapa Allah bihim, sebab para habaib atau para dzurriyyatur rasul tadi. Wa rabi'uha shaum Ramadan wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Sebelum saya tutup pengumuman untuk malam Senin, sepertinya pengajian kitab Nashaikhul Ibad kita liburkan ya sementara malam Senin besok, karena saya khawatir kita semua belum sampai ya nanti pada saat waktunya pengajian. Jadi daripada nanti kata orang Jawa bilang gembrungsung ya, dan mendingan sekalian aja diliburkan. Nanti kita akan bertemu lagi di malam Senin yang akan datang untuk pengajian kitab Nashaikhul Ibad. Mestinya malam Senin besok di Dharma Wangsa ya. Dharma Wangsa nanti berarti kita nanti minta maaf ke Dharma Wangsa karena belum bisa, ini baru mau ya libur malahan ya. Baru mau diminta di sana malah libur ya nanti. Berarti ya harus bersabar untuk menunggu malam Senin berikutnya. Demikian hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahu muwaffiq li aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.